Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nur Tridayanti. Nah, kalau di video kemarin kan aku membahas mengenai soal SKD TWK ya, yang part 1 tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, di video kedua aku kali ini aku akan membahas mengenai soal SKD TKP, tes kompetensi pribadi ya, untuk pelaksanaan CPNS 2021 yang mudah-mudahan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Nah, sebelum menyaksikan video ini, ingat video ini jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe, serta follow juga akun Instagram saya @nurtridayanti. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke soal nomor 1 ya. Hampir sebagian rekan kerja pulang selalu lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut pulang saja. Sepertinya kurang tepat ya teman-teman, karena sebagai seorang ASN yang profesional kita harus pulang sesuai tepat waktu. Oke, yang B kita lanjut. Membiarkan mereka pulang dulu karena pekerjaan Anda belum selesai. Kurang tepat juga. Kemudian yang C, tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Oke, ini jawabannya ya teman-teman. Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Kenapa? Karena sebagai itu tadi yang aku bilang, sebagai ASN profesional kita harus taat terhadap peraturan yang berlaku. Kalau diminta pulang jam 4 sore ya harus tepat jam 4 sore. Jangan kita pulang jam 3, jam 2, apalagi melihat rekan kerja yang lain pulang lebih awal. Oke, kita lihat ND. Segera menyelesaikan pekerjaan dan menyusul pulang. Nah, apa bedanya dengan rekan kerja yang lain ya kan? Yang pulang lebih awal. Kemudian yang E, melaporkan pada atasan keesokan harinya. Kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah C, tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Melihat bos yang berlaku kejam terhadap karyawan, sikap saya: A. Mendiamkan, toh itu hak atasan. Oke, kita simpan dulu. B. Tidak bisa berbuat banyak. Juga kita simpan dulu. C. Mengingatkan dengan tegas. Oke, kita lanjut D. Mengingatkan dengan santun. Oke, sepertinya ini tepat ya. Kemudian yang E, mengingatkan sambil marah agar tidak mengulanginya. Tidak ya. Karena yang E ini walau bagaimanapun dia tetap bos. Nah, kita tidak boleh mengingatkan sambil marah. Ya, yang E jelas bukan. Nah, kalau yang A itu juga kurang tepat karena hal yang tidak baik tidak boleh kita diamkan. Kemudian yang B juga sama ya. Nah, antara C dan D kan. Kalau menurut pendapat aku nih, itu jawabannya D, mengingatkan dengan santun. Nah, kenapa tidak mengingatkan dengan tegas? Nah, di sini karena walau bagaimanapun yang berlaku kejam ini tetaplah bos. Nah, kita sebagai karyawan jika ingin mengingatkan, lebih baik mengingatkan dengan santun, jangan dengan tegas. Tegas di sini maksudnya seolah-olah walaupun kita karyawan tapi kita seolah mengingatkan seperti bos, itu juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi lebih baik D, mengingatkan dengan santun. Karena kembali lagi kita seorang karyawan dan yang kita ingatkan adalah seorang bos, walaupun bos tersebut bertindak tidak semestinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Menurut rekan-rekan kerja saya di kantor, saya adalah orang yang A. Tidak memiliki ketekunan dalam mengerjakan pekerjaan rutin. Sepertinya ini tidak tepat ya teman-teman, karena masa kita mau sih dianggap sebagai orang yang tidak memiliki ketekunan? Apakah kita seperti itu? Nah, sebagai ASN yang profesional tentu tidak kan? Oke, yang B, memiliki ketekunan yang rendah. Ini juga kurang tepat. C, terkadang tekun. Oke, kita simpan dulu. D, terkadang mudah jengkel dan kurang tekun mengerjakan sesuatu. Juga kurang tepat ya teman-teman.
Ya jangan sampai dong kita sebagai ASN sering terkadang mudah jengkel, kemudian tidak tekun ya ketika mengerjakan sesuatu. Yang cukup tekun. Oke, ini juga sepertinya tepat. Jadi jawabannya antara C dan E. Nah, menurut pendapat aku nih teman-teman, lebih baik kita menjawab yang E, cukup tekun. Karena antara terkadang dan cukup itu lebih baik kalau cukup ya, cukup tekun. Nah, untuk tips menjawab soal TKP ini, jawablah sesuai dengan yang paling baik menurut teman-teman ya, bukan sesuai pribadi sih, maksudnya kita kan tentu ingin menjadi seorang ASN yang profesional. Nah, ketika dihadapkan dengan soal seperti ini, berlakulah seperti seorang ASN yang profesional, yang memiliki integritas yang tinggi ya. Jangan menjawab soal TKP itu dengan pilihan-pilihan yang tidak mencerminkan seorang ASN yang profesional dan berintegritas tinggi. Tapi jawablah dengan sebaik mungkin. Nah, untuk jawaban soal nomor 3 ini, yang tepat adalah E, cukup tekun. Nah, di sini kalau menurut pendapat aku pribadi ya, untuk poin yang E itu bernilai 5. Sedangkan yang poin C, yang terkadang tekun itu bernilai poin 4. Jadi lebih baik kita menjawab yang nilainya lebih tinggi, yaitu E, cukup tekun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka A, saya menuntunnya untuk meningkatkan kemampuannya. Oke, kita simpan dulu. B, saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya. Ini seperti nada mengancam ya. Oke, kita simpan dulu. C, saya akan memberhentikannya dengan segera. Tidak tepat ya teman-teman, karena tidak ada solusi di sini. D, saya meminta atasan saya untuk memindahkannya ke unit lain. Ini juga tidak tepat ya teman-teman, karena ini bukan cara yang tepat. Oke, yang E, saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Oke, kita simpan dulu. Jadi tadi antara pilihan yang A, B, dan E. Kita lihat dulu yang B. Saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya. Ini aku rasa juga kurang tepat ya teman-teman, karena di sini juga ada kata mengancam dan tidak ada usaha nih dari saya sebagai atasan, ibaratnya seperti itu ya. Jadi yang B kita blacklist. Jadi antara yang A sama yang E. Yang A, saya menuntunnya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini benar. Kita lihat dulu yang E. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, di sini nih menurut pendapat aku yang E itu kurang tepat. Nah, kenapa? Karena di sini saya yang sebagai atasan justru meminta si bawahan untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi tidak ada kesadaran diri dari si bawahan tersebut untuk meningkatkan kompetensinya yang rendah tadi ya. Jadi kalau menurut pendapat aku nih teman-teman, jawabannya itu A. Kita yang menuntun supaya dia bisa meningkatkan kemampuannya. Kalau yang E itu kan kita yang meminta, tapi tidak ada inisiatif dari si bawahan. Nah, dan menurut pendapat aku nih yang tepatnya adalah A. Saya menuntunnya untuk meningkatkan kemampuannya ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan nusa dan bangsa Indonesia. A, jika saya berkarya sebagai PNS. Kurang tepat ya teman-teman. Masa hanya sebagai PNS saja harus berkarya demi Indonesia? B, dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Nah, ini sepertinya jawaban yang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini dijelaskan dimanapun saya berkarya, saya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Nah, kita lihat dulu yang C nih. Ketika saya menjadi seorang birokrat tingkat atas, tidak ya teman-teman. Bukan hanya sebagai seorang birokrat saja kita bisa memberikan kontribusi. D, ketika saya menjadi anggota DPR. Nah, ini juga tidak tepat teman-teman.
E. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut berkontribusi dengan suara didukung pemerintah. Ini kurang tepat ya teman-teman. Nah, kita memang harus berkarya, tapi tidak mungkin berkarya harus didukung pemerintah dahulu baru kita berkarya. Kan kurang tepat. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah B. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman? Next, soal nomor 6. Jika yang saya cita-citakan tidak tercapai, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. Ini jangan ya teman-teman, masa kita menyalahkan orang lain atas kegagalan kita, atas ketidakcapaian cita-cita kita. Jadi yang A bukan jawabannya ya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. Kita simpan dulu. C. Bersedih hati. Memang harus bersedih hati, tapi tidak mungkin hanya bersedih hati saja ya. C juga kurang tepat. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Oke, ini seperti jawaban yang tepat ya teman-teman yang D. Karena jika cita-cita kita tidak tercapai, ya kita harus introspeksi. Apa sih yang kurang dari diri kita? Apa sih yang harus kita perbaiki dari diri kita agar apa yang kita inginkan dapat tercapai. Oke, kita lihat dulu yang E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Kurang tepat. Yang B juga tadi itu kurang tepat ya. Boleh menenangkan diri tapi jangan berlama-lama ya. Jadi jawaban yang lebih tepat ketika cita-cita kita tidak tercapai itu lebih baik kita introspeksi diri dan memperbaiki diri. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Bagi saya, untuk menjadi PNS yang sukses, saya harus melakukan A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. Kita simpan dulu. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Oke, kita simpan dulu juga ya teman-teman. C. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Kita juga simpan dulu. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. Oke, simpan dulu. E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Oke, simpan dulu juga. Jadi A sama E ini semuanya baik, tapi mana yang paling baik ya? Nah, kalau untuk soal yang pilihan jawabannya hampir mirip semua seperti ini ya teman-teman, pilihlah yang paling baik, yang paling menunjukkan seorang PNS yang berdedikasi tinggi ya. Pokoknya yang pilihan jawabannya yang paling bagus. Oke? Biar mendapatkan poin 5 nih teman-teman. Jangan mau kita mendapatkan nilai poin 1 atau 2 karena berapapun nilai yang akan nanti kita laksanakan ketika tes itu sangat berpengaruh ya. Jadi kita lihat dulu yang A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. Masa hanya mengikuti arahan pimpinan? Apakah dari diri kita sendiri tidak mau bersikap lebih melakukan hal yang terbaik? B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Oke, menurut pendapat saya menurut pendapat aku nih teman-teman, kayaknya jawabannya B ya. Kita lihat dulu lah yang C. Mengembangkan hal-hal yang baru belum pernah diciptakan sebelumnya. Kurang tepat ya, karena hal-hal baru tersebut boleh kita lakukan, tapi lebih baik melakukan pekerjaan yang terbaik dulu ya. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. Boleh juga, tapi tetap harus melakukan kinerja yang terbaik. Kemudian yang E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan. Ini juga kurang tepat. Karena kalau hanya sesuai dengan pimpinan, ya semua orang juga bisa. Tapi kalau melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi, hanya orang yang ingin benar-benar sukses yang akan melakukannya ya. Jadi jawaban nomor 7 ini
Untuk menjadi PNS yang sukses itu, saya harus melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi, sehingga saya bisa menjadi sukses ya. Jadi jawaban nomor 7 adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Bulan depan ada kesempatan untuk ikut kompetisi di bidang yang saya senangi. Maka saya A. Ikut hanya jika ada kemungkinan menang. Jangan teman-teman, tidak, ini ya yang A. B. Tidak ikut kompetisi, ini apalagi? Jelas tidak. C. Mengalahkan pesaing dengan berusaha meningkatkan kemampuan di bidang tersebut. Benar ya ini teman-teman sepertinya. Kita lihat dulu yang D. Mencari kelemahan yang ada di pesaing lain. Blacklist, enggak. Boleh cari kelemahan tapi ya dari diri kita sendiri yang harus berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Kemudian yang E, lebih baik tidak mengikuti kompetisi karena malas dan takut kalah. Oke, ini bukan jiwa pejuang ini ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 itu yang C. Mengalahkan pesaing dengan berusaha meningkatkan kemampuan di bidang tersebut. Ingat ya, pilihan jawabannya harus yang benar-benar yang paling baik nih menurut teman-teman. Oke, yang C yang nomor 9. Nomor 9, atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka Anda A. Tidak menyetujui hal tersebut. Oke, ini benar, tapi kita lihat lebih yang paling benar lagi ya. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. No, bukan ya. Nggak mungkin kita memaklumi hal yang salah. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Oke, ini bisa juga. Bisa jadi. D. Tidak ingin terlibat dalam proses. Iya, benar. Jangan sampai kita terlibat. Cuma tidak ada sikap dari kita sendiri supaya tidak terjadi hal tersebut. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Ini juga salah ya teman-teman. Tidak boleh memaklumi hal yang sudah terjadi walaupun hal tersebut adalah negatif. Nah, jadi tadi yang A saya belum ya. Tidak menyetujui hal tersebut. Iya benar juga tidak menyetujui, cuma tidak ada juga sikap dari saya sendiri yang sebagai bawahan ketika tahu atasan saya itu melakukan rekayasa laporan keuangan. Tidak menyetujui, iya, cuma tidak ada sikap lebih lanjutnya kan. Jadi yang tepat itu jawaban nomor 9 adalah yang C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Ya walaupun dia atasan Anda tapi dia melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, ya kita harus ingatkan. Kalau perlu kita laporkan kepada yang berwenang karena itu sudah termasuk tindakan korupsi. Tidak baik ya melakukan tindakan korupsi. Oke, jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 10. Pada saat Anda sedang melakukan wawancara, tiba-tiba tetangga Anda menelpon dan memberitahu baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Sikap Anda, A. Segera kembali ke rumah. Kita lihat lagi nanti. B. Memohon maaf dan minta izin pada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. Nah ini sepertinya tepat ya teman-teman. Ya kita minta maaf dulu lah sama narasumber kita nih. Kalau kita ada keperluan mendadak, ada insiden ya, kemudian kita minta izin pada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. Oke, sepertinya jawabannya yang B. Kita lihat dulu yang C. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk. No. Walaupun sibuk, tapi ini karena sudah ada insiden, kita kan masih bisa memberikan penjelasan kepada si narasumber nih kalau ada kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi di rumah kita. D. Kembali setelah wawancara selesai. No, tidak ya teman-teman. Karena sepertinya bakalan terlambat nih kalau menunggu wawancara selesai. Yang E. Menelpon meminta kerabat mengurusinya dulu. Juga kurang tepat ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah B. Memohon maaf dan minta izin pada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. Itu jawabannya ya teman-teman.
Oke, soal TKP ini cuma sampai 10 ya, takutnya nanti kepanjangan. Nah, jangan lupa video ini untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Aku nih berharap teman-teman apa yang kusampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya untuk pelaksanaan CPNS 2021 ya. Nah, jangan lupa nih follow juga akun Instagram aku @nurtridayanti. Oh ya teman-teman, ya walaupun belum tahu nih kapan pelaksanaan CPNS 2021 digelar ya, dengar sih bulan Maret. Nah, cuma kalau memang pengen banget jadi PNS, pengen banget jadi ASN, lebih baik dari sekarang belajarnya. Karena apa? Ya kita curi start dulu lah ya. Mana tahu kita belum belajar, saingan kita udah belajar. Mana dulu nih yang bakalan dipilih nanti itu kan? Nah, yang bakalan berhak nih menyandang gelar ASN ya tentu orang yang berusaha lebih dulu. Ya yang belajar dengan tekun, ya kan? Oke? Oke, sekian dulu dari aku nih teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe. Oke? See you next time and thank you. Bye-bye.